Halo semuanya, di sini kita akan merevisi atau mengulang video yang kemarin tentang pembahasan soal UKK tahun 2019-2020. Sini akan mengulangi videonya. Sebenarnya ini direvisi atau diulang karena audio kurang jelas ya untuk penjelasannya. Sekarang kita mengulangnya dengan cara menyatukan part yang kedua dan part pertama. Di sini kita satukan menjadi satu tutorial. Kemarin part keduanya untuk men-setting blog website, dan sekarang kita jadikan satu saja. Oke, kita mulai sekarang. Kita lihat dulu ketentuan soal. UKK ini paket 1 ya, tahun 2019-2020. Ini gambaran soalnya. Ini bentuk desainnya, bentuk desain yang akan kita desain. Di sini ada internet, kabel WAN. Di sini ada switch, di sini router A, router B. Di sini routernya bisa menggunakan wirelessnya untuk laptop. Biasanya di sini juga bisa, cuma di sini digunakan untuk kabel saja, LAN kliennya. Jadi soalnya itu di sini. Soalnya langsung saja ke soal nomor 5 karena ini hanya untuk teori aja, peralatan segala macamnya. Lakukan pemasangan konfigurasi TCP IP pada perangkat jaringan jaringan lokal kabel itu LAN ya, dengan IP kliennya, IP LAN klien 250.3.sekian/28. Jadi untuk IP klien pada LAN-nya Ether 2 biasanya. Kemudian untuk jaringan internet WAN-nya ini sesuaikan saja ya, dari gateway-nya dari ISP Internet Service Provider C, ini untuk WLAN, wireless LAN, untuk yang router B tadi. Dan kita hanya mengerjakan dari jaringan lokal kabel atau LAN dulu ya. Kita kerjakan nanti mengkoneksikan klien dari LAN ke internet, kemudian blok 2 website dengan menggunakan proxy 3128 ya, port proxy-nya. Setelah itu kita atur bandwidth untuk klien. Setiap klien yang terhubung menggunakan kabel dan mempunyai hak akses bandwidth 64 KB per second. Kemudian kita langsung saja men-setting, minimize. Kita langsung masuk ke Winball. Kita setting dulu IP-nya. Kita set IP
Ya, di sini tidak ada IP-nya 192.168.10.5. Terserah dulu ya, yang penting kita bisa mendapatkan login dulu. Refresh. Oke, muncul reconnect. Kita lihat dulu IP address-nya. Di sini sudah tersetting. Kita coba reset. Ya, kemudian kita reconnect. Ini error, kita tunggu dulu. Oke. Connect. Remove configuration. Ya. Kemudian reconnect. Oke, di sini sudah habis ya IP-nya, sudah tidak ada lagi. Kemudian kita setting yang pertama kali yaitu one atau ether one dari router A, itu dengan cara IP address, klik tanda plus, kemudian kita buat saja IP-nya itu 168.7.3/24. Interface-nya ether 1. Kemudian kita apply oke. Ya, di sini 7.3 karena gateway kita dari sumber internetnya yaitu 7.1. Kemudian kita buat lagi untuk yang ether 2 one. Ether 2 LAN-nya, maaf bukan one, itu LAN untuk klien. Kita berikan IP sesuai dengan soal tadi di sini. Kita berikan IP 250 ini ya, 253 titik sekian per 28. Masukkan saja 200.50.3.2 per 28. Interface ether 2 apply oke. Ya. Sekarang kita masuk ke IP routes. Oke. IP routes, kita klik tab routes, kemudian tanda plus, kemudian kita masukkan gateway kita 192.168.7.1. Apply oke. Lihat di sini reachable berarti terjangkau. Close. Kemudian kita berikan DNS yaitu
DNS Google saja. 8888, kemudian 8844. Allow remote request supaya bisa digunakan jadi DNS servernya. Apply, oke. Kemudian di sini kita masukkan lagi firewall. Ya, ini firewall. Kemudian tab NAT, tanda plus. Sini actionnya kita pilih masquerade. Kemudian advance dan general. Ini kita masukkan srcnet. Kemudian out interface-nya Ether 1. Ya, apply. Oke. Kemudian coba kita setting internetnya atau kita ping Google dari terminal atau dari router. Ping google.com, enter. Oke, masuk ya. Oke, masuk. Dan kita setting IP client supaya bisa koneksi internet. Local area, properties. Kalau di Windows 10 biasanya Ether. TCP/IP. Coba di sini IP kita tadi, IP Ether 2 itu 250.3.2. Jadi kita buat saja satu segmennya 250.3.5. Kemudian di sini kita berikan 240 karena per 28 itu yaitu 240. Kemudian di sini kita berikan default gateway, bukan gateway ya, default. Itu kita masukkan saja IP Ether 2 250.3.2. Jadi di sini coba kita masukkan saja DNS Google 8888. Yang kita masukkan tadi di DNS itu, kemudian oke. Kita tunggu apa terkoneksi. Ya, ternyata terkoneksi ya. Internet access kita ping dari klien google.com cmd ping google.com, enter. Ya, sudah masuk. Tapping sekali lagi. Masuk. Berarti ini IP Google. Kemudian youtube.com. Oh, salah. Ping youtube.com. Ya, bisa masuk. Sedikit lama ya. Ya salah. Kita soalnya menggunakan koneksi internet dari modem GSM flash. Oke. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Ke pengaturan blok website.
Itu kita masuk ke pengaturannya IP web proxy. Di sini enable, kita checklist. Di general enable checklist port diganti 3128. Case administrator. Kita masukkan nama. Nama saya Nardi. Ya, kita masukkan saja. Saya misalnya Nardi at SMK Maju Besitang. Nardi at SMK Maju Besitang .sch.id. Kemudian case on this di checklist, apply. Oke. Kemudian kita masuk ke pengaturan firewallnya, transparan. Itu jalurnya ya. Masuk ke firewall, IP, firewall. Lagi. IP, firewall. Pada tabnet kita klik tanda plus. Di sini di general kita pilih chainnya DSTNet. Protokol ya 6 TCP. DST port 80. Oke, kemudian masuk ke action. Actionnya kita pilih redirect dan to portnya 3128. Apply. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke pemblokan nama websitenya. IP web proxy akses. Kayak dia. Klik tanda plus. Ini destination host, DST host. DST host ini istilahnya host tujuan yang akan di blok. Itu host itu istilahnya kayak nama domainnya, misalnya yang ekstensi.com itu misalnya google.com. Tapi kita coba di sini aja. Di sini kita coba memblok detik.com dan mikrotik.com. Misalnya detik.com, kita berikan tanda bintang. Action deny atau deny, apply. Oke. Kemudian kita tambah satu lagi, mikrotik.com, DST hostnya yaitu tujuan host kita. mikrotik.com. Kita berikan tanda bintang. mikrotik.com. Action deny, apply. Oke. Cek lagi. Oke. Di sini kita oke kan? Ya, coba kita buka dulu websitenya. Masukkan Chrome. Itu mikrotik. Kita coba buka apakah sudah terblok.
atau belum, mikrotik.com. Enter. Iya, sudah masuk ya, sudah terblok. Kemudian detik.com. Enter. Ya, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke pembatasan bandwidth. Itu di sini tadi, ini tadi kita sudah blok 2 website. Oke, ini sekarang bandwidth 64 kilobyte per second. 64 kilobyte per second untuk kabel yang terkoneksi kabel LAN klien. Oke, masuk ke pengaturan. Kita masuk ke pengaturan IP. Oh, bukan IP, tapi QoS. Simple QoS plus di sini kita apa namanya bandwidth LAN. Targetnya Ether 2. Upload, target upload 64 sesuai dengan soal. Target download 64 sesuai dengan soal. Apply. Oke. Kemudian kita tes lagi. Kita membuka youtube.com, apakah cepat atau lambat. Biasanya itu lambat ya, karena semakin kecil. Tadi kan bebas kita menggunakannya YouTube. Mungkin bisa dibuka tapi agak lama. Kita tunggu. Ini belum terbuka juga. Enter lagi. Sebenarnya ini bisa terbuka, cuman karena kita buat tadi ke 64 K atau kilobyte, jadi agak susah ya dibuka, lambat. Nah, bisa dia, cuman agak lama. Ini sedang berjalan. Kalau tadi ada 5K atau 5 MB tadi ya bisa cepat ya. Ini tidak bisa cepat. Ya, berarti sekian tutorial yang saya buat. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke pelajaran SMK, khususnya kelas 12 yang akan mengikuti UKK. Sekian dan terima kasih.